sebelumnya mohon maaf nih karena memang tim redaksi sedang ada halangan. Jadi sama saya, mudah-mudahan saya bisa menjawab. Kalau saya sendiri bagiannya di tim promosi buku anak dan balita. Itu sih. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang kira-kira saya nggak bisa jawab, nanti saya konfirmasi ulang gitu ya. Kalau misalnya nggak yakin gitu sama jawabannya. Karena biasanya kalau untuk penerbitan kan biasanya sama tim redaksi nih. Tapi karena kebetulan lagi ada agenda lain, jadi saya wakilkan dulu. Baik Kak, apakah boleh saya mengajukan beberapa pertanyaan mengenai penerbitan? Yang pertama, mengenai penerbitan di penerbit Mijan ini, apakah ada perbedaan dengan penerbit lain? Kalau perbedaannya gimana nih maksudnya? Soalnya kalau secara umum sih di penerbitan pasti sama aja gitu, pasti nggak banyak perbedaan. Kita mengikuti prosedur seperti kalau misalnya menerbitkan buku harus ada ISBN kayak gitu, jadi nggak terlalu banyak beda sih. Tapi kalau ditanya pertanyaan lebih spesifik nanti mungkin bisa jawab. Untuk visi dan misi penerbit Mijan itu bagaimana ya? Gimana? Untuk visi dan misi penerbitan Mijan sendiri bagaimana? Sebentar ya Kak ya, sebentar ya. Kalau untuk visi misi mungkin nanti saya cek dulu ya, takutnya saya salah ya. Nanti saya kirim lewat WhatsApp, diingetin aja ya. Baik Kak. Untuk syarat penulis dalam penerbitan buku di penerbitan Mijan bagaimana? Gimana? Untuk syarat penerbitan, apakah ada syarat tertentu? Syarat penerbitan tuh maksudnya gimana ya? Apakah untuk Syarat dari penulis, syarat penulis untuk menerbitkan. Oh, jadi kalau misalnya penulis ingin diterbitkan gitu bukunya ya di penerbitan. Jadi pertama kalau misalnya ada penulis yang punya naskah, itu biasanya naskahnya harus dikirimkan dulu ke redaksi penerbit Mizan dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan. Nanti biasanya akan dievaluasi oleh tim redaksi ya. Dievaluasi oleh tim redaksi untuk dinilai apakah naskah ini layak terbit atau enggak. Nah, kalau misalnya layak terbit, nanti baru akan dihubungi langsung nih sama tim redaksinya untuk pembicaraan masalah kontrak penerbitan. Kayak gitu sih sebenarnya kalau untuk penulisnya ya. Nanti setelah itu, setelah sama-sama setuju, barulah dilakukan proses keredaksian seperti edit naskah dan sebagainya gitu, sampai nanti akhirnya terbit dan beredar di toko buku. Untuk alur penerbitan sendiri itu, apakah ada alur penerbitan dari awal sampai tahap promosi dan penjualan? Kalau untuk alur penerbitan itu tadi dari mulai misalnya seleksi naskah, setelah itu kontrak untuk naskah penerbitannya dengan penulis, setelah itu dimulai proses keredaksian ya, dari mulai edit naskah, terus misalnya menyiapkan cover, terus menyiapkan ya, pokoknya proses-proses keredaksian. Setelah itu barulah didistribusikan. Distribusikan itu juga nanti ada proses promosi gitu. Jadi nanti didistribusikannya apakah lewat jalur online, jalur offline dan sebagainya. Jadi kalau secara umum sih alur penerbitan seperti itu. Jadi mulai evaluasi seleksi naskah, terus proses keredaksian, setelah itu proses distribusi. Untuk kontrak kerja, untuk kontrak penulis dan penerbit, apakah ada kontrak tertentu? Iya, jadi kalau misalnya sebelum naskah itu
gitu akhirnya di proses keredaksian pasti ada kontrak dulu ya dengan antara penulis dan penerbit gitu. Dan isi kontrak itu apakah bisa dijelaskan bagaimana? Biasanya kalau untuk kontrak itu isinya tuh seperti kayak kerjasama gitu. Jadi misal ada perjanjian bahwa naskah ini akan diterbitkan dalam kurun waktu berapa lama dengan besaran naskahnya. Misalnya naskahnya dibayar berapa atau misalnya ada royalti berapa. Jadi lebih mengatur ke situ sih kalau untuk kontrak penerbitan. Dan mengenai sistem promosi yang dilakukan di penerbitan Mijan itu bagaimana, Kak? Kalau promosi itu pada dasarnya adalah mempromokan buku yang terbit ya. Jadi biasanya kami itu akan membuat materi-materi promo yang menunjukkan keunggulan-keunggulan buku gitu. Jadi kalau misalnya ada buku yang baru terbit, biasanya kami akan bahas nih isinya apa, keunggulannya apa. Terus kenapa sih pembaca harus baca buku ini? Jadi pada intinya adalah menunjukkan sisi keunggulan dari buku tersebut gitu. Nah kalau misalnya yang selama ini sih kebanyakan promosi tentunya di media sosial, terus di event-event buku juga di toko buku. Apakah ada kesulitan menjadi penerbit? Apakah ada kendala gitu? Gimana, mohon maaf? Apakah ada kendala-kendala yang dihadapi dalam penerbitan buku sampai promosi dan pendistribusian kepada toko-toko buku gitu? Kalau sejauh ini sih kalau di penerbitan ya salah satu masalah utamanya itu adanya pembajakan sih. Jadi kadang kalau misalnya ada buku-buku yang memang bagus penjualannya gitu ya di pasaran, biasanya beberapa bulan kemudian sudah ada pembajakannya, dan kebanyakan pembaca itu mungkin belum tahu ya bahwa buku yang mereka beli itu adalah buku bajakan, dan itu sangat merugikan kalau dari sisi penerbit gitu. Karena kan kalau buku bajakan itu mereka emang kadang cuma fotokopi gitu kan ya. Jadi benar-benar benar-benar tidak ada sama sekali yang masuk ke penerbit dan penulis gitu kalau untuk buku bajakan. Itu sih paling. Apakah menurut kakak buku yang bagaimana yang bisa, atau naskah yang bagaimana yang bisa dan layak diterbitkan itu? Apakah harus profesional dulu buatnya gitu? Sebetulnya kalau misalnya untuk penulis pemula ya nggak mungkin kan misalnya langsung profesional cara menulisannya, tapi yang terpenting sih untuk naskah itu adalah keunikan atau originalitasnya. Jadi kalau misalnya ceritanya itu memang belum ada dan menarik, meskipun dari segi tata bahasanya belum benar, itu biasanya nanti tetap akan akan tetap diproses nih sama redaksi, karena nanti masalah bahasa, tata bahasa itu bisa dibantu oleh tim redaksi, ada editor, ada asisten editor. Tapi untuk ide ceritanya secara besar, nah itu harus original, harus unik, katakanlah belum ada lah gitu. Baik, Kak. Kakak ini sebagai bagian promosi kan, bagaimana, apakah menikmati sekali menjadi bagian dari penerbit? Kalau saya sih jujur kalau di penerbitan sebetulnya sebelumnya bukan di bagian promosi ya saya sebelumnya, tapi semenjak awal bergabung di penerbitan sih udah seneng sih. Jadi kayaknya sementara ini meskipun dipindahkan ke promosi juga masih oke-oke aja. Dan syarat jadi bagian penerbit itu harus lulus S berapa gitu, Pak? Kalau misalnya di penerbit Mizan sendiri sih sebetulnya lebih mengedepankan ke pengalaman sih ya, sama kemauan belajar. Jadi nggak terlalu fokus ke jurusan misalnya ya, tapi mungkin S1 mungkin iya, tapi jurusannya apa itu nggak terlalu terpatok. Yang penting
kita punya kemampuan dan cocok dengan posisi yang sedang dibutuhkan. Lebih ke gitu. Untuk buku-buku yang sudah diterbitkan di penerbitan Mijan, bisa diberikan contoh buku apa saja? Kalau untuk buku yang khas penerbit Mizan ya, itu ada buku-bukunya